Ustazah, di sujud terakhir doa pakai bahasa Indonesia boleh nggak sesuai dengan keinginan kita? Jawabannya adalah boleh, tapi tutup bibirnya, ucapkan dalam hati ya, gini aja. Oke, Ustazah, apa boleh sedekah subuh tapi masih punya hutang? Tergantung. Kalau hutangnya belum jatuh tempo, hutangnya masih lama nih, masih setahun lagi, boleh kok sedekah subuhnya sekarang, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu adalah sedekah yang lama nggak dibayar, sedekah subuhnya semangat, atau hari itu sedekah subuh teman-teman terkumpul misalnya udah 200.000, lalu ada orang teman-teman ada orang yang nagih hutang, bayar aja hutang dulu, nggak masalah. Jadi tidak ada keharuman sedekah kalau masih ada hutang, kecuali kalau hutangnya udah jatuh tempo ya. Ustazah, sebentar ya. Oke, boleh diulang nggak buat sujud terakhir? Jadi di sujud terakhir ketika mau habis sholat itu doa kita sangat mustajab. Ya, di sujud terakhir ketika mau habis sholat itu doa kita mustajab ya. Nah teman-teman, sebelum at-tahiyatul teman-teman sujud ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, lamakan sujudnya. Kalau doanya pakai bahasa Indonesia, ucapkan dalam hati. Kalau doanya pakai bahasa Arab, boleh dilafazkan dengan berbisik. Ya, nah itu dia. Nah doanya itu adalah Allahumma rzuqni makhraja ya. Atau doa-doa lain gak masalah ya. Ustazah, oke, kalau habis cebok terus sholat suka keluar air lagi. Kalau dia lagi sholat abaikan aja. Ustazah, oke, sebentar, bagaimana menguatkan diri tetap bisa membayar utang di antara banyak kebutuhan pokok? Kerja lebih banyak, keluarkan lebih sedikit, selesainya teman-teman usahakan untuk atur pola hidupnya. Sambil berdoa, ada doa lunas hutang. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku agar aku bisa tidak meminta kepada selain engkau. Oke, Ustazah, oke. Ketika seorang suami bilang pulang aja sana, kalau dia bilang itu pulang aja sana itu kan talak kinayah. Kalau dia ngerti itu jatuh talak loh ya. Nah coba kasih paham dia ke depan, jangan ulang lagi karena mungkin ketidaktahuan. Tapi kalau karena dia tahu itu jatuh talak secara mutlak ya. Ustazah, oke, aman ya teman-teman ya, sama-sama sehat selalu ya. Oke, ya Mbak Hayogi buka DM saya mau beli madu, saya di luar negeri untuk orang tua saya, boleh Mbak? Nanti ya aku minta tim aku untuk buka ya. Ustazah, mohon jelaskan apa yang dimaksud dengan menikah dengan orang yang sekufu. Sekufu itu bahasa daerah loh teman-teman. Yang penting dalam menikah tuh intinya adalah innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila amwalikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan melihat dari kita melihat wanita atau melihat pasangan bukan dari wajahnya, bukan dari apanya, tapi dari hatinya. Kalau hatinya bagus, apapun kondisinya dia akan terima kita apa adanya, dan ini sulit. Karena tingkat ibadah orang sekarang semakin menipis, ujung-ujungnya karakternya menjadi tidak terlalu oke. Maka perlu di maintenance, perlu dikenali orangnya ya. Ustazah, oke, tolong kasih tahu tata cara zikir. Apa Mbak Mawar? Tulisannya kurang itu ya. Ustazah, bolehkah wudhu menggunakan air di ember pakai gayung? Imam Hanafi mengatakan boleh-boleh saja. Ustazah, oke. Kekenyangan muntah batal nggak? Soalnya lapar banget. Statusnya tidak sampai batal, tapi kekenyangan itu statusnya sampai ke tahap makruh saja. Makruh itu dibolehkan, tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik. Bagaimana untuk sholat wanita yang haidnya berkepanjangan? Kalau haid Mbak berkepanjangan, berarti Mbak sedang istihadah. Istihadah itu darah sakit. Jadi pokoknya Mbak maksimal haid itu sampai 15 hari ya, 15 hari. Hari ke-16, 17, 18, 19
Ya, itu teman-teman boleh melakukan yang namanya itu adalah istihadah hari ke-16, 17, 18, 19 itu adalah bagian dari istihadah. Jadi hari ke-16 itu boleh teman-teman sholat, boleh teman-teman puasa, boleh teman-teman tawaf, bebas aja ya. Jadi jangan nggak sholat terus karena udah lebih dari 15 hari. Niat sholat witir 2 rakaat dan 1 rakaat. Sengaja aku sholat sunat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri. Sengaja aku sholat sunat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Oke, nanti Mbak Deli setelah tanya jawab ya Mbak Deli ya. Ustazah, saya sholat salah arah kiblat itu gimana? Jadi gini, kalau sholat salah arah kiblatnya, maka seandainya kita sholat nih, terus kita lihat ada tanda di lantai ternyata kiblatnya ke belakang. Kalau kita lagi di hotel misalnya, maka kita nggak perlu mengulang sholat kita, cukup kita berputar arah saja. Tapi pertanyaannya, bagaimana kalau kita sadar kiblat kita itu salah ketika udah selesai sholat? Maka kita ada 2 pilihan. Kalau tadi kita berusaha mencari arah kiblat ternyata salah, maka kita tidak perlu mengulang. Tetapi kalau tadi kita mencari arah kiblat, ternyata arah kiblatnya adalah salah, tapi kita tadinya tidak ada usaha, maka kita harus ulang selagi masih ada waktu sholatnya. Takbir dalam sholat itu ada berapa? Yang wajib mengangkat tangan saat sholat itu hanya takbir atau ikhram yang pertama aja. Ya Allahu Akbar. Yang pertama saja yang wajibnya. Sementara Allahu Akbar ruku, Sami Allahu liman hamidah i'tidal, Allahu Akbar sujud itu semuanya tidak wajib mengangkat tangan, hanya sunnah saja. Jadi yang wajib mengangkat tangan itu hanya pada sholat wajib, pada takbir pertama aja. Teman-teman boleh share tautan tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya. Sehingga kita bisa belajar pelan-pelan setiap hari bersama di akun ini ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, siap Mbak Ica ya. Aman ya guys. Oke, Ustazah, niat puasa kodo Ramadan. Sengaja aku puasa kodo karena Allah, wajib atasku karena Allah. Gitu aja. Siap Mbak Nusia, sengaja aku puasa kodo, wajib atasku karena Allah ya. Ustazah, sholat hajat baiknya ayatnya apa? Bebas aja ya. Ayat setelah Al-Fatihah itu bebas aja. Niat sholat duha gimana? Jadi begini Mbak, yang namanya niat sholat itu gampang. Semuanya sama kok Mbak. Mbak hanya cukup sebutkan nama sholatnya, rokaatnya, dan hukumnya. Saya ulang, nama sholatnya, rokaatnya, dan hukumnya. Contoh, sengaja aku sholat taubat 2 rokaatnya, hukumnya sunnah atasku karena Allah. Sholat duha, sengaja aku sholat duha, rakaatnya 2 rakaat ya, hukumnya sunnah atasku karena Allah. Seperti itu. Jadi cukup sebutkan nama sholatnya, rokaatnya, dan hukumnya saja. Ustazah, sholat hajat bagusnya jam berapa? Teman-teman, ada 5 jenis sholat yang teman-teman tidak perlu jelaskan, tidak perlu pusing kapan bisa dikerjakan. 5 jenis sholat ini bisa teman-teman lakukan 24 jam, kecuali habis asar dan habis subuh. Kecuali habis asar dan habis subuh. Coba diingat-ingat nama sholatnya ya. Sholat taubat, sholat hajat, sholat istikharah, sholat wudhu, tahiyatul masjid. Ada 5. Ini adalah 5 jenis sholat yang bisa dikerjakan kapanpun. Jadi nggak perlu lagi bingung. Sholat taubat kapan zah? Sholat hajat kapan zah? Istikharah dikerjakan kapan? Nggak perlu bingung. Itu dicatat. Aku coba sematkan ya. Oke, di screenshot aja. Sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Itu bisa dikerjakan kapanpun, siang dan malam. Oke, sholat duha bisa jam 11 nggak? Masih bisa sih. Ya pokoknya sholat duha itu terpapar dari 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Nah itulah waktu duha ya.
Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, sholat asar ada rawatib enggak? Sholat asar itu ada qobliyah asar, tapi tidak ada ba'diyah asar. Ustazah mencari arah kiblat dengan jam tangan akurat selagi dia connect ke handphone kita. Sudah sholat istikharah, tapi kok belum ada petunjuk yang terbaik ya? Sholat aja aman. Petunjuk itu nanti datang dari keyakinan sendiri, dari masukan orang lain, atau nanti dari mimpi, atau karena momentum atau kejadian. Ya, Ustazah, bolehkah kurban tapi belum akikah? Boleh, nggak ada masalah ya. Sholat taubat apakah bisa dikerjakan tiap hari? Boleh, nggak masalah. Ustazah, sholat tidak baca iftitah. Iftitah itu tidak wajib pada semua jenis sholat. Iftitah itu sunnah aja guys. Pada semua jenis sholat, iftitah itu tidak wajib. Iftitah itu sunnah saja ya. Mau sholat zuhur, mau sholat asar ya. Kalau mau sholat maghrib, sholat apapun, iftitah itu nggak wajib ya. Dia sunnah saja. Cuma sayang aja kalau nggak dikerjakan ya. Ustazah, cara jamak qashar berikut niatnya. Teman-teman yang baru mampir boleh share tautan tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan lonceng live dan videonya. Nanti kita bisa belajar bersama di akun ini bersama-sama dengan ini ya teman-teman ya, bersama-sama dengan dengan aku di sini. Dan aku juga sering ceramah apalagi tentang jamak qashar. Jamak qashar kalau dijelaskan di live ini panjang dan belum tentu paham. Ada baiknya teman-teman bisa lihat di video aku, di TikTok aku, di pojok kiri atas, itu ada tentang jamak qashar dalam sholat, atau bisa pergi ke channel YouTube aku, Ustazah DR Nela Luki. Teman-teman klik aja di YouTube itu, jamak qashar Ustazah DR Nela Luki. Di situ ada video tentang jamak, belajar cari ke sana aja, kan dengan handphone aja. Nanti kita akan ulang-ulang terus tentang jamak di ceramah-ceramahnya aku. Yang penting berteman aja dulu di akun ini ya. Ustazah, oke, yang tidak boleh dibaca saat menstruasi apa aja? Lebih baik apa yang boleh dibaca? Itu lebih gampang. Yang pertama, silahkan bersolawat kalau teman-teman haid. Yang kedua, silahkan berzikir kalau teman-teman haid. Yang ketiga, silahkan berdoa dan kemudian atau mengulang-ulang hafalan di dalam hati. Itu boleh ya teman-teman ya, nggak jadi masalah ya. Oke, nggak jadi masalah. Oke. Ustazah, jika sholat bersin batal nggak? Bersin, batuk, flu dalam sholat itu tidak membatalkan sholat ya, selagi batuk bersinnya itu tidak mengeluarkan buang angin atau tidak mengeluarkan cairan. Tapi kalau teman-teman batuk di atas kemudian keluar cairan di bawah, ya itu berarti batal dong ya. Nanti ambil wudhu lagi, lalu kemudian teman-teman boleh nggak usah lagi dipakai celananya dan harus cebok ya. Setelah sholat duha, bolehkah sholat taubat? Boleh, kan tadi ceritanya sholat taubat itu bisa dikerjakan kapanpun ya. Al-Fatihah doang kalau haid nggak ada masalah. Sholat isya setelah witir atau setelah tahajud. Sholat witir setelah isya atau setelah tahajud, bebas aja mbak. Ya, sholat witir itu terpapar dari habis isya sampai azan subuh. Dari habis isya sampai azan subuh. Yang penting witir itu cuman boleh satu kali. Misalnya nih, mbak sholat isya, lalu kemudian mbak ba'diyah isya, lalu kemudian mbak witir. Ya, tengah malam mbak mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Karena witir cuman boleh satu kali dalam satu malam. Kecuali mbak sholat isya, lalu kemudian mbak ba'diyah isya, lalu kemudian mbak nggak sholat witir, lalu kemudian lanjut mbak melakukan sholat tahajud di malam hari, lalu kemudian witir, nggak masalah. Yang penting witir cuman boleh satu kali aja ya. Oke, satu kali aja ya. Oke. Ustazah, oke, sholat qobliyah subuh, terus lanjut sholat fardu subuh, boleh nggak? Boleh. Selagi masih ada waktu sholatnya, boleh ya.
Ustazah, oke, kalau ada lenjer kecoklatan, apakah sudah dibilang mens? Boleh. Iya, tidak ada sholat ketika ada kecoklatan ya. Ustazah, qobliyah zuhur 4 rakaat ya Mbak, bisa 2, bisa 4, bisa 2, bisa 4. Ya paling bagus 4 ya. Sengaja aku qobliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Tapi kalau mau dua-dua aja. Sengaja aku qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri. Sengaja aku lagi qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Begitu ya. Ustazah, oke. Iya dong, lebih bagus 4 rakaat, dia lebih bagus ya. Ustazah, oke. Oke, sebentar ya. Sebentar ya. Qobliyah subuh boleh nggak dikerjakan sebelum azan? Jangan. Azan dulu baru teman-teman qobliyah. Yang namanya qobliyah itu mesti azan dulu ya teman-teman ya. Ustazah, kalau kita hari-hari keputihan mengenai celana dalam, boleh sholat nggak? Nggak. Jadi gini, kalau teman-teman keputihan, teman-teman harus berwudu dan cebok sebelum berwudu. Ya, cebok sebelum berwudu. Kalau celananya ada keputihan, maka Mbak boleh buka, sholat nggak usah pakai celana atau Mbak pakai panty liner sambil pelan-pelan menyembuhkan keputihannya, jaga stres, jaga hormon, jaga makan ya. Ustazah, zakat emas cukup sekali atau setiap tahun? Tergantung. Kalau emasnya emas batangan, selagi di atas 85 gram emas, keluarkan zakatnya. Tapi kalau emasnya perhiasan, hanya wajib zakat sekali aja dalam seumur hidup ya. Ustazah, oke, niat sholat qobliyah subuh apa? Sengaja aku sholat sunat qobliyah subuh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Itu niatnya ya. Ustazah, berarti qobliyah zuhur sama ba'diyah zuhur 4 rakaat ya? Enggak, ba'diyah cuma 2. Gini aja, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Aku jelaskan tentang qobliyah dan ba'diyah ya. Sambil teman-teman yang baru mampir, klik foto aku yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Jadi gini, ada namanya sholat rawatib. Rawatib itu terdiri dari 2, yaitu qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah itu sebelum sholat fardu, ba'diyah itu setelah sholat fardu. Kan gitu kan? Nah, ada yang hukumnya sunnah mu'akkad ya. Apa yang hukumnya sunnah mu'akkad? Aku coba jelaskan. 2 rakaat sebelum subuh, oke. 4 rakaat sebelum zuhur, oke. 2 rakaat setelah zuhur, oke. 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Totalnya adalah 12 rakaat. Aku ulang ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Totalnya adalah 12 rakaat. Hanya saja khusus 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum isya ada sunnahnya, tapi tidak sunnah muakkad. Dia sunnah biasa ya. Oke. Ustazah, oke, aman ya. Nah ini dia aku sematkan di bawah ya. Aku sematkan di bawah. Oke, itu dia. Ustazah, usia kehamilan berapa ditiupkan ruh 4 bulan? Ustazah, kalau pakai gamis tidak pakai legging bagaimana? Maksudnya gimana? Pakai gamis nggak pakai legging? Oke, Ustazah, keluar angin dari depan apakah membatalkan sholat? Iya. Keluar angin dari keluarnya sesuatu dari kubur dubur atau di antara keduanya itu membatalkan ya. Ustazah, oke, aman ya. Bolehkah sholawat tanpa mandi wajib? Mandilah. Mendahulukan mandi wajib ya, itu adalah sangat dianjurkan ya. Ustazah, saya kan kuliah, kalau keluar dari kelas itu sekitar jam 5. Apa pas zuhur saya boleh jamak? Sekolah nggak boleh jamak, Mbak. Jadi Mbak
ambil kesempatan sholat di waktu kuliah itu. Sholat zuhur kan ada istirahatnya Mbak untuk sholat. Lalu Mbak nanti bisa asar di jam 5 itu ya. Ustazah hari ini puasa, tadi lagi nyicipin makanan. Ada beberapa menit baru sadar kalau lagi berpuasa, nggak batal. Kalau nggak sengaja nggak batal ya. Ustazah, bolehkah sholat sunat ba'diyah isya lalu langsung witir? Nggak jadi masalah. Ya, teman-teman sholat isya, lalu ba'diyah isya, lalu kemudian witir. Tengah malam boleh tahajud tapi jangan witir lagi. Ustazah, oke. Kalau meninggal roh kita dikembalikan hidup lagi dong. Bisa bernafas. Jadi gini, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, akhbirni anir ruh, kasih tahu aku tentang alam ruh. Maka Rasulullah menjawab, wallahu alam bisawab, hanya Allah yang tahu. Lalu kemudian Rasulullah bertanya lagi, ya kepada Jibril, ya Jibril, akhbirni anir ruh. Lalu Jibril berkata, wallahu alam bisawab. Hanya Allah yang tahu. Kan kayak gitu kan? Maka dalam hal ini itu adalah kita tidak tahu tentang alam ruh ya. Ustazah saat berhubungan keluaran darah padahal kita sudah selesai. Itu gimana hukumnya? Segala sesuatu yang tidak disengaja tidak ada hukum atasnya. Ustazah, oke, aman ya. Oke, bolehkah mengakikahkan anak yang dewasa yang sudah meninggal? Harusnya anak dewasa tidak diakikahkan tapi dikurbankan. Kalau dikurbankan boleh, diakikahkan yang nggak bisa ya. Ustazah, oke ya, boleh nggak tidak sholat ba'diyah isya langsung witir? Tidak ba'diyah isya langsung witir, sayanglah teman-teman. Karena ba'diyah itu status hukumnya adalah sunnah muakkad ya. Sunnah muakkad ya. Sayang kalau nggak dikerjakan ya. Ustazah, oke, aman ya. Oke, gimana caranya biar lunas hutang? Coba baca doa. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Aku ulang ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Itu doanya. Oke. Ustazah, bagaimana sholat tahajud 4 rakaat? Bisa dua-dua. Sengaja aku sholat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, pasang niat lagi. Sengaja aku sholat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Oke. Ustazah, anak saya lagi nikah tapi belum akikah. Lalu diakikahkan sekarang, nggak ada masalah. Tapi tetap tidak wajib ya. Ustazah, bersentuhan suami istri batal atau tidak? Dalam hal ini Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Aku ulang ya. Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Oke. Ustazah, saya sholat isya jam 10. Masih boleh sholat sunat nggak? Oke, jadi gini. Sholat isya itu batas waktunya memang panjang. Karena kita ketiduran, lalu kita sholat isyanya di jam 10 misalnya. Maka boleh nggak kita qobliyah isya, lalu sholat isya, lalu ba'diyah isya? Boleh, selagi masih ada waktu sholatnya. Cuma aku ingatkan, jangan sholat isyanya itu kelamaan. Ya, misalnya nih, banyak orang-orang yang sholat isya, dia selalu menggabungkan isya dengan tahajudnya. Ya, dia gabungkan isya dengan tahajudnya. Saya tidak sarankan itu dilakukan dalam waktu lama. Karena tabiat isya itu di awal waktu. Sementara tabiat tahajud itu di ujung waktu. Nanti jadi lalai. Sementara jangan tidur sebelum isya. Yakrahun naum qoblal isya. Allah itu tidak suka orang yang tidur sebelum isya. Dalam dalil dikatakan ada 3 waktu yang tidak dianjurkan untuk tidur. Yang pertama adalah setelah subuh. An-naum ba'da subuh yazhabu barakatar rizq wal umr. Tidur habis subuh akan mengangkat berkah rezeki dan usia. Yang kedua adalah
Jangan tidur setelah asar dan kemudian jangan tidur sebelum isya. Gimana kalau kesiangan matahari terbit tapi gak terlambat bangun subuh? Tetap bangun dan tetap sholat. Walaupun kalau kita lalai tetap berdosa ya mbak, tapi tetap mbak lakukan aja. Oke, suami udah tidak menafkahi 9 bulan dan pisah rumah. Apa boleh istri menggugat cerai? Coba dibaca buku nikahnya. Dalam buku nikah dijelaskan, ketika seorang suami tidak menafkahi istri beberapa bulan berturut-turut, kalau istri tidak ridho maka dia boleh menggugat. Karena selama istri tidak ridho, selama itu pula suaminya akan berdosa. Jadi jawabannya adalah kalau mbak nggak ridho, mbak boleh menggugat. Kalau mbak ridho itu bagian dari kesabaran dan sedekah. Semua pilihan mbak ya. Ustazah, oke. Nah, aman ya guys. Yang tak terjawab ini keramaian ya, dan sebagian mungkin ke filter, wallahu alam bisawab ya. Ustazah, habis kunut apa boleh mengusap wajah? Boleh iya, boleh tidak. Tidak ada masalah. Dia tidak akan mengganggu rukun sholat kita. Ustazah, doa anak nurut. Doanya adalah Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Ustazah, 1 bulan full tahajud, doa dikabulkan. Terbukti ustazah, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan ya. Bolehkah sedekah subuh diatasnamakan orang tua yang non muslim? Nggak perlu. Kalau ada non muslim yang meninggal, kita tidak bisa bersedekah atas nama dia. Kita tidak bisa doakan dia agar dilapangkan kuburnya, dimasukkan dia ke surga, nggak bisa. Jadi kalau ada non muslim yang meninggal dunia, kita cuma boleh mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un saja. Kita tidak bisa mendoakannya agar dilapangkan kuburnya, diringankan siksanya, nggak bisa. Dan ketika ada non muslim yang mengucapkan salam kepada kita, misalnya dia bilang nih assalamualaikum, maka jawaban kita cukup waalaikum saja. Waalaikum itu artinya kamu juga ya, waalaikum. Teman-teman boleh share tautan, tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Ustazah, jika suami tidak pernah sholat, apakah kita wajib taat kepada suami? Selagi perintahnya tidak mendatangkan kepada dosa, taat. Karena urusan sholat nggak sholatnya dia, urusan dia dengan Allah. Ya, yang penting tugas kita mendoakan dan mengingatkan ya. Nah, jadi kalau teman-teman ketika perintahnya itu tidak melanggar syariat, ya ikutilah. Ustazah, zuhur jam 2. Apa boleh melakukan qobliyah dan ba'diyah? Tergantung. Jam 2 ini masih ada waktu sholatnya nggak di tempat mbak? Kalau jam 2 ini waktu sholatnya udah ada, masih bisa. Tapi kalau udah habis, jangan. Fokus dengan sholat zuhur aja. Ustazah, waktu sholat fajar jam berapa? Sholat fajar itu setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Setelah azan subuh, sebelum sholat subuh ya. Nah, dalam dalil dikatakan rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ustazah, saya menikah 25 tahun, suami tidak memberitahu berapa gajinya, itu bagaimana? Sebenarnya tidak ada kewajiban seorang suami men-spill gaji kepada istrinya sih. Hanya saja dia wajib memenuhi sandang, pangan, papan istrinya aja. Meskipun kita nggak tahu semua jumlah uang mereka ya. Ustazah, iya siap Mbak Desiana ya. Semoga Allah mudahkan ya. Ustazah, kami LDR, suami sambung nggak pernah ngasih nafkah dan nggak bantu kebutuhan. Pertanyaannya apa? Jadi begini, ketika seorang suami tidak menafkahi istri, kalau istrinya ridho, maka suaminya tidak berdosa. Tapi kalau istrinya tidak ridho, maka suaminya berdosa.
Nah pertanyaannya, boleh bercerai nggak kalau suami tidak menafkahi? Yang pertama, kita boleh mengambil uangnya tanpa izin kalau mau, ya secukupnya. Yang kedua, kalau teman-teman memang nggak kuat, nah, daripada terjadi seperti ini, dia tidak menafkahi, kita tidak melayani, kita juga dosa. Dia tidak menafkahi, dia selingkuh, kita memaki. Dia menghina, kita mencaci. Ujung-ujungnya rumah tangga sudah tidak bisa dijadikan lagi sebagai ajang ibadah. Kalau mau pisah, silahkan. Ini bukan rekomendasi. Aku cuma menyampaikan sebuah rumus. Jika dalam sebuah rumah tangga itu ya masih bisa mendatangkan kepada kebaikan, pertahankan. Tapi kalau sudah tidak bisa lagi mendatangkan kebaikan, boleh ditinggalkan ya. Ustazah, oke, waktu yang tepat melakukan sholat taubat dan hajat. Sholat taubat dan hajat itu bisa dilakukan siang dan malam, kecuali habis subuh dan habis asar. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir, klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya supaya kita bisa berteman bersama di akun ini ya. Ustazah, aman ya? Ustazah, apakah hukum anak perempuan tidak disunat? Tidak masalah. Sunat tidak wajib bagi anak perempuan ya. Ustazah, sebentar. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, apa bacaan niat ba'diyah isya? Kalau niat mah sama aja. Niat sholat itu sama mbak. Cuman sebutkan nama sholatnya, rokaatnya dan hukumnya. Sengaja aku ba'diyah isya misalnya. 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Gitu kan. Sengaja aku sholat ba'diyah isya. 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat duha. 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Jadi sholat itu, saya ulang lagi ya, hanya menyebutkan nama sholat, rokaatnya dan hukumnya ya. Nama sholat, rokaatnya dan hukumnya saja. Sengaja aku sholat duha. Berapa rokaat? 2 rokaat. Hukumnya apa? Sunnah atasku karena Allah ya. Oke gitu ya. Ustazah, oke. Nih. Ustazah makan kafe terus nggak tahu kalau ada menu yang nggak kebayar. Kalau udah yakin nggak bayar, ya udah teman-teman langsung bayar aja ya, datang ke sana bayar. Aku pernah kok seperti itu, ya makan kerupuknya lupa, ya tinggal datang lagi aja dan bilang bang nanti saya bayar ya kayak gitu atau bayar aja ya. Ustazah, sholat hajat boleh dikerjakan berkali-kali dalam sehari nggak? Boleh. Sholat hajat boleh dikerjakan berkali-kali ya teman-teman ya. Ustazah, oke, yang mana Mbak Nindya? Yang dimaksud tidak boleh sholat habis subuh dan habis asar, ya habis waktu subuh, habis waktu asar nggak boleh lagi. Misalnya nih, azan subuh jam 4.30, habis waktu asarnya jam berapa? Habis waktu subuhnya jam berapa? Misalnya habis waktunya 5.30. Nah 5.30 itu nggak boleh sholat sampai fajar. Jadi kalau udah habis waktunya nggak boleh lagi sholat ya. Oke, Ustazah aman ya. Gitu ya teman-teman ya. Saya nikah tapi walinya adik laki-laki, enggak apa-apa ya. Wali itu bisa adik laki-laki dan seterusnya ya. Oke, Ustazah saat haid zikir Al-Fatihah boleh nggak masalah. Lagi haid sekedar teman-teman baca Al-Fatihah, sekedar baca sholawat, ya itu nggak jadi problem ya teman-teman ya. Nggak jadi problem ya. Ustazah sholat sunat duha 4 rakaat berapa kali salam? Bisa 2 kali salam ya. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Atau sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Hanya saja kalau 4 rakaat ya teman-teman itu tidak pakai tahiyat awal. Rakaat 1 berdiri, rakaat 2 berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Nah aman ya guys.
Ustazah, oke aman ya. Oke, bagaimana cara bayar hutang kepada orang yang meninggal? Yang pertama adalah cari ahli warisnya. Kalau ahli warisnya nggak ada, maka ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah 2 juta misalnya untuk membayar hutangku kepada si fulan. Waktu sholat subuh jam berapa? Ya, sampai cahaya merah di atas langit. Tapi kalau untuk jamnya aku nggak bisa kasih karena kita beda daerah. Yang baru mampir ini, coba klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya, hingga kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, oke, kalau tahajud tapi belum sholat isya, apa harus tidur lagi? Enggak ya, tapi jangan keseringan tahajud isyanya di waktu tahajud. Usahakan isya itu di awal waktu, karena tabiat sholat isya itu adalah di awal waktu ya. Oke, ya jadwal sholat tergantung daerah masing-masing. Ustazah pakai panty liner nggak apa-apa. Kalau teman-teman keputihan pakai panty liner nggak apa-apa. Nanti kalau sholat, ya kalau mau wudhu itu dicebok, panty linernya dibuang. Lalu diganti, boleh sholat. Tapi kalau nggak pakai panty liner, celananya nggak boleh dibawa lagi. Lalu kemudian teman-teman boleh sholat tanpa pakai celana itu. Dan keputihan itu harus disembuhkan. Karena dia sangat mengganggu kesehatan. Jaga pikiran, jaga hormon. Nanti kalau ada rezeki, aku spill madu akasia buat teman-teman semua. Kalau ada rezeki beli ya. Nah seperti tadi pagi ya, ada orang yang keputihan ya, aku saranan beli akasia ya. Kayak akasia itu kayak diabetes, kolesterol, atau haid gak lancar, istihadah, dan flek. Nanti aku spill madunya jam 9-an. Madunya itu harganya terjangkau dan rata-rata ter-CO di akun kita itu sampai 1 ton lebih setiap harinya dalam beberapa dan kita udah spill 2 tahun ya teman-teman ya. Ustazah, oke, apakah nyata doa salat tahajud terbukti ya? Ya doa aja, nggak usah putus asa dengan rahmat Allah ya. Oke, aman ya guys. Nah, Oke, kalau keguguran 3 bulan nggak wajib dikasih nama, kalau mau boleh untuk mendoakannya. Tapi dia juga nggak ada dosa kok, ya kan? Ustazah, iya. Kalau pakai panty liner ganti setiap mau sholat. Makanya susah kan? Makanya bagusnya teman-teman boleh sembuhkan. Jaga hormonnya, hati-hati ya teman-teman supaya tidak sakit. Nah coba nanti sejak atau ini ya. Ini keputihan nih guys, ini keputihan guys ya. Sejak minum madu akasia tuh darah tinggi, keputihanku sembuh tuh kan. Nah gitu guys. Jadi madunya itu asli guys. Jadi dia langsung dari petaninya. 1 kilo madu kita itu cuma 89.000 aja. Ya, cara 89.000 aja. 89.000 dan kalau beli 2 kita turunin di bawah 80.000. Oke. Nah, jadi diminum madunya ya. Bagi teman-teman yang mau, nanti aku spill jam 9-an ya. Ustazah, suami kalau marah suka ngusir. Kalau dia sadar bahwa itu adalah talak, maka jatuh talak. Gula darah tinggi, gula darah tinggi akasia. Tadi pagi ada yang testimoni dari 250 sekarang tinggi 350 sekarang 250. Ya kemarin jemaahku dari 200 ke 85. Coba baca bismillah ya, aku jelasin madunya. Nah, yang beli madu cepetin aja karena harganya bagus. Belinya hari ini karena sampai besok kita ada promo campaign. Takutnya tanggal 1 harga kita normal. Jadi belinya sekarang karena belum tentu besok kita ketemu. Ini harga lagi bagus karena akun kita dikasih voucher banyak oleh TikTok. Fokus ya, akasia. Bismillahirrahmanirrahim. Ini madunya hitam ya guys. Nah, dibeli ya, hari ini dibeli, takutnya besok kita nggak ketemu kan. Nah, madu ini udah aku minum 2 tahun. Rasanya enak, nggak usah khawatir. Dan ini udah ter-CO ratusan ton di akun kita. Bulan ini aja udah 20 ton keluar dari akun kita. Nggak usah khawatir ya. Nah, akasia ini 1 kilo. Rasanya enak banget. 89.000 1 kilo. Nanti kalau beli 2 aku ambiarin. Fokus ya, akasia. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom,
haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, akasia. Ada yang mau pasang jantung, reng jantung nggak jadi, mau operasi ginjal nggak jadi. Enak banget madunya. Nanti ya Mbak Alima ya. Oke, udah. Yang mau beli satu, aku munculkan sekarang 89.000 1 kilo. Kalau mau beli dua, nanti kita ambiarin. Jadi yang mau beli dua jangan beli. Yang mau beli dua jangan beli dulu. Yang mau beli satu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, muncul di bawah guys, berapa harganya? 1 kilo berapa? Yang mau dua jangan beli. Kalau beli dua aku ambiarin serendah-rendahnya ya. Oke, berapa harganya 1 kilo? 89.000. Oh, 80.000. Langsung COD guys. Langsung COD ya. Beli dua lebih murah ya. Langsung COD. Nanti beli dua. Yang beli dua diam dulu ya. Yang beli dua diam dulu aja ya. Oke ya. Oke. Oke. Oke ya, nah langsung COD ya. Oke, fokus ya. Cara minumnya gimana? 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Campur air putih hangat boleh, campur teh boleh, kopi boleh, langsung minum juga boleh. Ini madu asli tanpa campuran, nggak usah khawatir. Ini udah terco sampai sampai ratusan ton di akun kita. Oke, pelan-pelan, siap-siap yang mau beli dua. Pelan-pelan, madunya enak, nggak usah buru-buru. Enak banget, yes, rasanya enak. Ya, oke, fokus ya, akasia ya. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, miom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, atau sekedar meningkatkan stamina, akasia. Oke, nah tuh asam lambungku sembuh tuh, Masya Allah. Oke, yang testimoni udah banyak. Terima kasih teman-teman yang udah testimoni. Semoga jadi amal jariah, membantu teman-teman lainnya. Oke, nah ada yang mau beli dua? Ada yang mau beli dua nggak? Aku ambiarin seambiar-ambiarnya kalau beli dua. Kalau ada bilang ada. Kalau ada bilang ada. Kalau ada bilang ada. Mau gitu. Ada? Oke, cara minumnya sama. 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam ya. Campur air putih hangat boleh, teh boleh, kopi boleh, langsung minum juga boleh. Oke? Mau ya? Coba kita lihat dulu pelan-pelan. Bismillah ya. Pelan-pelan dulu ya. Beli dua lebih murah, harusnya 178.000 ya. Sekarang berapa harganya? Oke, sekarang berapa harganya guys? Oke, sekarang berapa harganya? Oke ya, berapa harganya? Sebentar dulu ya teman-teman ya. Ini udah turun harganya ya Mas Adit ya. Oke ya, langsung COD guys. Berapa harganya? 153.000 aja. Langsung COD ya. Oke, langsung COD ya teman-teman ya. Langsung COD. Berapa? Berarti 1 kilonya itu adalah 153.000 aja. Oke, gitu ya teman-teman ya, bentar ya. Oke, 2 kg madu ya. 2 kg madu ya guys. 2 kg madu ya. Berarti 1 kilonya cuman 77.000 aja. 77.000. Berapa harganya guys? Berapa harganya? Oke, berapa harganya? 53.000 aja. Berarti 1 kilonya cuma 75.000 aja. Oke, fokus ya. Aku ulang ya guys. Aku ulang pelan-pelan ya. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, miom,
haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, darah rendah, darah tinggi, GERD, miom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis adalah akasia. Oke, cara minumnya adalah 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam ya. Campur air putih hangat boleh, campur teh boleh, campur kopi boleh ya. Oke, nah oke, nih aku lihatkan teman-teman, 153.000 ini udah oke banget ya guys. Aku lihatkan harganya tuh ya. Aku lihatkan harga yang sebenarnya. Beli hari ini karena besok event berakhir. Besok event berakhir ya. Nih ya, 165.000 aja tuh, 165.000 aja. Tapi kalau teman-teman beli 2, teman-teman gak dapat harga segitu ya. Teman-teman dapatnya 151.000 aja, langsung COD ya guys. Ini kenapa harganya turun? Karena TikTok nurunin harga, kita juga turunin harga. Oke, cara minumnya gimana? Ini aku lihat ke bawah dari tadi agak bingung ya guys. Harganya udah turun banget ya. Cara minumnya gimana? 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Ya, campur air putih hangat boleh, campur teh boleh, campur kopi boleh, langsung minum juga boleh. Oke, sesudah makan boleh, sebelum makan juga boleh. Langsung COD ya, teman-teman ya. Langsung COD aja ya. Oke, fokus pelan-pelan. Besok belum tentu kita ketemu. Gajian sel berakhir besok, oke? Ini kok 2 tersisa ya? Oke, kayaknya masih aman ya stoknya ya. Kok ada bacaan 2 tersisa? Oke, mungkin error aja. Madunya ada, ready. Fokus ya teman-teman ya, fokus ya. Akasia. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, ada yang udah CO2, ada yang udah CO2, kalau udah ada bilang ada. Udah CO ya, mantap ya, udah CO2, mantap ya, bagus banget ini eventnya mantap ya guys. Aku ulang pelan-pelan, 152, mantap ya. Oke, Malaysia belum bisa ya teman-teman ya, duh happy ya, dapat harga oke ya. Murah dia guys, oke murah dia guys, beli besok ya, jangan beli besok, jangan nunggu besok ya. Aku ulang, bismillah. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi. Aku doakan semoga teman-teman sembuh ya. Asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi. Saya udah ambil 2 Zah, terima kasih, nggak bakal nyesel ya. Oke, nggak bakal nyesel ya guys. Oke, fokus ya, akasia. Akasia ini diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, miom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, akasia ya. Cara minumnya gimana? 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Campur air putih hangat boleh, campur teh boleh, campur kopi juga boleh. Bayangkan 153.000 itu murah banget. Berarti 1 kilonya cuma 76.000 aja. Madunya enak, nggak usah khawatir. Rambutan habis. Rambutan habis. Nanti kita ganti dengan madu karet dengan manfaat yang sama dengan rambutan tapi dengan rasa yang berbeda ya. Oke, ibuku kena kolesterol, gula darah tinggi, boleh ke akasia. Langsung beli 2 lebih murah, etalase 1 ya. Etalase 1 itu beruntung guys, jangan tunggu besok. Karena besok belum tentu kita ketemu. Entah aku ada halangan apa, entah teman-teman ada halangan apa. Karena promo gajian sel berakhir besok jam 12 malam. Oke, bismillah, akasia. Fokus ya, akasia ya. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol. Lebih beruntung beli 2 ya guys. Beli 2 itu harganya terjangkau banget ya. Fokus ya, akasia ya. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi,
kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, miom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, darah rendah, randu ada, tunggu sebentar, darah tinggi, GERD, miom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, akasia. Cara minumnya gimana? 2 sendok, kanker rahim akasia. Ya, randu ada, randu sebentar, randu bagus harganya. Rambutan habis, adanya akhir Oktober, tapi kita mau perkenalkan madu baru kita, madu karet, yang manfaatnya sama kayak rambutan. Tapi aku tuh suka dengan madu karet, tapi aku nggak bisa jual sebelumnya karena statusnya dia sangat terbatas stoknya. Sekarang udah ada tapi nggak banyak ya. Asam lambung, GERD, akasia, langsung beli nih guys. Ini lagi promo banget loh guys. Nih aku liatin ya. Harga dari toko itu nih akasia ini 165.000. 165.000 beli dua ya. Kenyataannya harga yang teman-teman beli 153.000 ya, karena kita ini teman-teman dapat voucher dari TikToknya ya. Jadi saranku beli, kalau dia nggak bagus aku nggak keluarin etalasenya, tapi ini harga lagi bagus banget. Kista akasia. Cara minumnya sama. Pokoknya 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Ya, campur air putih hangat boleh, teh boleh, kopi boleh, langsung minum juga boleh. Kista akasia ya. Oke, fokus ya. Oke, untuk itu belum ada Mbak Lili. Jadi di bawah 6 tahun 1 sendok makan pagi, 1 sendok makan malam. Di atas 6 tahun 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Cancer akasia. Izin teman-teman yang di Kalimantan, yang di Aceh, mau beli apapun pasti mahal ongkirnya. Ya, saya ulang, yang di Kalimantan, yang di Aceh, beli apapun, produk apapun online mahal. Wajar itu Mbak, ya nggak apa-apa. Beli aja, ini untuk kesehatan, gas aja, bismillah. Promil akasia, tadi pagi ada yang testimoni, ada dia hamil. 3 hari yang lalu apa seminggu yang lalu ya guys, ada hamil lagi. Bahkan udah ada anaknya yang udah 2 bulan. Bayangkan, kita udah spill madu 2 tahun loh guys. Oke. Fokus, setelah ini aku ke madu batuk buat anak ya. Batuk alergi ya. Fokus ya, akasia. Oke, saya udah beli 8 kali. Tuh, Masya Allah. Teman-teman bakal bersyukur. Kalau madunya nggak sebagus ini, aku nggak akan sepercaya diri ini guys. Oke, yuk kita ulang ya, pelan-pelan ya. Akasia ya. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, miom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, akasia. Ada jemaahku dari 200 ke 20 ke 85 darahnya. Tadi pagi testimoni dari 350 ke 150 ya kan. Tuh, sholat saya tidak sakit lagi setelah minum akasia. Tuh kan, Masya Allah ya kan. Aku sudah 12 jerigen. Tuh, Masya Allah ya. Oke, mantap ya. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah CO. Yang di Kalimantan gak apa-apa. Teman-teman di Kalimantan memang kayak gitu daerah kita, gimana lagi kan. Aceh juga beli apapun mahal gitu teman-teman. Beli apapun mahal ya kalau Aceh ya beli aja nggak masalah, bismillah. Kalau teman-teman beli 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu nggak segini harganya ya, kita turunkan karena udah banyak sekali penjualannya. Oke, bismillah ya, baca sholawat ya. Oke, dah aku baru 10 jerigen. Tuh 10 jerigen aja baru guys. 10 jerigen guys, ya Allah ya, udah lautan madu ya, Masya Allah. Oke, kita ulang ya, pelan-pelan ya. Setelah ini aku ke madu randu untuk anak ya guys. Fokus ya. Nah, fokus ya. Aku ulang ya.
Akasia dulu ya, akasia ya. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi. Tapi aku sehat, Masya Allah ya, Masya Allah ya. GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, akasia. Ya, cara minumnya adalah 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Ya, campur air putih hangat boleh, campur teh boleh, campur kopi boleh, langsung minum juga boleh ya. Diminum madunya ya. Pokoknya 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam ya. Oke, nah gitu ya teman-teman ya. Langsung COD ya guys. Ustazah, oke, saya pengen paket madu, beli 2 lebih murah etalase 1 ya. Oke, anak autis nggak ada sih, aman Mbak Bundane, nggak usah khawatir. Nah, jadi dia itu enak guys, dia dicampur teh boleh, dia dicampur kopi boleh, langsung minum boleh, ya kan? Jadi mantep madunya itu, enak. Coba deh teman-teman coba rasakan ya. Yuk, ya yang ada mau akasia randu? Ya, akasia randu beli 2 mix, ada yang mau nggak? Ya, beli 2 mix, ada yang mau nggak? Nah, jadi 1 akasia 1 randu. Nanti harganya tetap terjangkau ya. Akasia randu ya. Oke, ada ya? Coba ya. Aku jelaskan akasia randu ya. Aku jelaskan akasia randu. Nah, ini 2 madu yang berbeda. Randu ini bagus untuk anak. Coba ya, pelan-pelan. Ini lagi promo ya guys, belinya sekarang nih. Karena besok nggak tahu nih kita nih harganya. Oke, fokus ya. Jadi ceritanya kita ada 2 madu jenisnya. Yang pertama aku jelaskan dulu jenis akasia ini dia. Akasia ini adalah kayak diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar adalah akasia. Kan gitu ceritanya ya kan, hati akasia ya. Nah kalau mau akasia 2 etalase 1 ya, bayangin beli 2 lebih murah cuman 153.000 aja. Nah sekarang aku perkenalkan 1 madu lagi namanya randu. Nanti kalau beli akasia randu sepasang ya, aku turunin harganya. Oke, saya di Aceh, alhamdulillah 5 kali pesan madunya. Memang mahal ongkosnya, benar. Kita memang Aceh seperti itu. Kalimantan pun gitu. Nggak apa-apa guys, bismillah. Kita nggak bisa ubah itu. Yang bisa kita ubah adalah aku turunkan harganya sehingga teman-teman lebih murah membelinya. Itu sih harapanku, oke? Dan karena penjualan kita udah banyak, makanya kita sanggup nurunin harga. Dan TikTok pun support banget sama akun kita, ya. Coba ya, aku ulang ya, aku ke randu ya. Rambutan habis ya mbak. Oke, kita ke randu, fokus. Ini dia randu ya, bismillah ya. Randu aku jelaskan dulu, nanti kalau beli 2 dengan akasia, aku turunin harganya ya. Oke, ini ada sama ya, Sulawesi sama. Ini randu ya, fokus ya guys. Ini randu. Randu ini adalah lebahnya menghisap bunga kapas. Randu ini adalah anemia, batuk, pilek, flu, demam, sariawan, bibir pecah-pecah, tenggorokan kering, asma, alergi, anemia, sinus, amandel, paru-paru, asma, bronkitis, batuk, pilek, flu, demam, sariawan, bibir pecah-pecah, tenggorokan kering, asma, alergi, anemia, sinus, amandel, paru-paru, randu. Siap Mbak Vina ya, ini randu ya. Bibir pecah-pecah bisa dijadiin masker randu. Aku ulang randu ya. Randu ini adalah anemia, batuk, pilek,
flu, demam, sariawan, bibir pecah-pecah, tenggorokan kering, asma, alergi, eksim, biduran, anemia, randu. Jadi gini, daripada teman-teman beli satu-satu, lebih bagus beli dua. Misalnya akasia dan randu. Misalnya nih teman-teman nih, diabetes juga, alergi gatal-gatal juga, hipertensi juga, anaknya suka batu pilek juga, kolesterol juga, nyeri kemudian asma juga. Bagus beli dua, lebih murah. Thank you ya Mbak Faida. Oke, coba aku turunkan harganya ya. Akasia randu ada yang mau? Kalau ada mau tulis mau, kalau enggak kita skip. Kalau ada mau tulis mau, kalau enggak sih kita skip ya. Akasia dan randu ya. Oke, mau ya? Oh, ada yang mau. Jadi randu ini bagus untuk anak, bisa dijadikan masker. Kalau suka pusing-pusing, boleh ke madu randu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dah, bismillahirrahmanirrahim. Langsung aku turunkan harganya. Hai, bagus. Harganya bagus. Coba tulis berapa? Coba tulis berapa akasia randu? 149.000 aja. Langsung COD. Langsung COD. Mix, dua madu mix ya. Madu akasia tidak cair, madu randu cair. Tapi bukan karena dia tidak bagus. Aku sudah panen madu randu dan madu randu memang cair tapi enak dan asli. Kalau ada orang jual randu kental itu bukan randu ya. Randu itu memang seperti itu, tapi itu madu langka di dunia permaduan Indonesia. Bayangkan 1 kilonya berarti cuma 73.000 aja. Langsung COD akasia randu. Beda rasa, beda warna, beda guna. Cara minumnya nanti pagi akasia, malam randu. Pagi akasia, malam randu. Ini dua madu yang berbeda. Walaupun ada ongkirnya nggak jadi masalah ya. Oke, Mbak Setianingsih boleh ke akasia ya. Oke, walaupun ada ongkirnya nggak usah khawatir ya. Ini untuk kesehatan dan teman-teman beli aja bismillah dengan sukacita ya. Akasia dan randu ya, etalase 1. Nah, cara minumnya gimana? Pagi akasia, malam randu. Pagi akasia, malam randu. Bagus kan harganya? Beli hari ini karena promo gajian sale, takutnya cuman sampai besok dan udah pasti sampai besok. Ya, kecuali Oke, gitu ya. Dah. Oke, kalaupun ada tanggal 1 itu nanti beda lagi. Entah ada tanda, kadang ada, kadang enggak tiap bulan eventnya. Oke, nah akasia aja etalase ada tuh. Coba aku jelaskan pelan-pelan bagi yang baru mampir ya. Yang baru mampir aku coba jelasin pelan-pelan ya guys. Yang baru mampir aku coba jelasin pelan-pelan ya. Oke. Dah, etalase 1 beli 2 lebih murah. Yaitu akasia dan akasia. Oke. Kalau beli rasa randu diminumnya sama aja. Pagi akasia, malam randu. Atau kalau randu aja 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Vertigo empedu akasia ya. Coba aku jelasin pelan-pelan. Teman-teman boleh fokus. Kayaknya banyak yang baru mampir dan masih bingung. Aku coba jelasin pelan-pelan. Nanti langsung teman-teman CO ya. Nah, jadi gini guys. Kita ada 4 madu. 4 madu. Kita ada 4 etalase. Etalase nomor 1 itu adalah akasia dan akasia. Jadi dia beli 2 lebih murah. Dan akasia ini madu yang paling aku suka. Fokus ya. Nah, sementara etalase 2 itu bundling akasia dan randu. Dengan harga yang super duper murah. Oke. Nah, tapi aku mau jelaskan satu persatu dulu. Ini madu apa? Kalau mau beli akasia randu, etalase 2. Kalau mau beli akasia etalase 1. Saya maunya satu-satu Ustazah, boleh. Kalau satu-satu berarti posisinya di etalase 3 dan 4. Aku jelaskan dulu madu akasia. Aku sematkan di bawah. Fokus ya, akasia. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver,
hepatitis, darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, akasia. Akasia ini enak, 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Ya, nah tadi ada yang promil sembuh, ya ada yang nggak jadi operasi ginjal, itu akasia. Oke, akasia ini Mbak, kalau mau beli 2, Mbak, etalase 1 lebih murah nih. Ya ambil kesempatan 2 kilo etalase 1 lebih murah tuh ya. Tuh aku sematkan di bawah. Ya 2 kilo ya. Harga sebenarnya dari toko akasia itu 2 kilo 165.000 nih. Tapi teman-teman bisa dapat harga 151.000. Itu kan dahsyat guys. Ya beli hari ini karena kita ada campaign gajian sale ya. Oke, nah ayo guys yang promil banyak berhasil, bener ya? Ya Allah ya. Oke 4 hari wajar belum sampai, ditunggu ya. 151.000 aja, 2 kilogram madu ya, langsung COD. Nah sekarang kita ke randu ya. Nah beli 2 mana ada madu 2 kilo 153 guys. Nah kenapa dia murah? Karena madu kita ini Oma minta etalase 2 COD. Siap Oma, langsung COD ya. Nah ini akasia etalase 1. Sekarang kita ke randu ya. Kalau randu ini teman-teman kan di etalase 3 yang satuannya ya. Oke, nah lanjut COD ya. Kan etalase 3 yang satuannya. Nah randu ini beda lagi nih. Randu ini adalah kayak anemia, batuk, pilek, flu, demam, sariawan, bibir pecah-pecah, tenggorokan kering, asma, alergi, anemia, sinus, amandel, paru-paru, bronkitis, randu ya. Nah, dijadiin masker, bibir pecah-pecah, pusing, keliengan, itu randu. Ya, randu ya guys, randu ya. Nah, kalau teman-teman mau beli 2, akasia misalnya diabetes juga, asma, alergi, anemia juga, hipertensi juga, ya, kemudian batuk pilek juga, maka beli 2 lebih murah. Akasia dan randu ya. Beli 2 lebih murah tuh, aku sematkan di bawah ya. Aku sematkan di bawah ya. Oke. Oke, nah aku sematkan di bawah ya. Nah langsung COD ya. Nah jadi cara minumnya gimana kalau beli 2? Pagi akasia, malam randu ya. Oke, kalau buat anak randu ini bagus ya. Nah jadi akasia ini manis asam seger, randu ini manis kayak permen ya. Oke, langsung COD guys. Waktu kita 15 menit lagi. Seriusan untuk beli 2 lebih murah, beli segera karena belum tentu kita ketemu besok karena promo gajian flash sale hanya sampai besok ya. Kalau di emailku sampai besok tanggal 30 ya. Oke, nih. Diabetes saya 325 us. Sebulan rutin pakai akasia us. Alhamdulillah saya cek 185 sekarang. Tuh, Masya Allah tuh guys. Nah kan aku nggak mungkin lah guys orang diabetes terus aku bilang ini untuk diabetes. Naik diabetesnya kacau kita. Nah tapi ini memang udah hasil penelitian. Udah banyak testimoni diabetesnya turun. Selamat ya Mbak. Tuh minum terus ya sampai normal. Bismillah ya. Bismillah ya. Akasia lagi turun banget harganya tuh. Terima kasih ya teman-teman testimoninya. Aku senang semoga sehat selalu di sana. Senang teman-teman kalau sembuh ya. Oke 15 menit lagi ya guys. Langsung COD yuk. Waktu kita 15 menit lagi. Teman-teman minum aja madunya. Ya 15 menit lagi. Etalase 1 dan 2 jangan masukin keranjang karena habis live harga normal ya. Oke aku ulang pelan-pelan ya. Etalase 1 akasia beli 2 lebih murah. Etalase 1 akasia beli 2 lebih murah. Etalase 1 akasia beli 2 lebih murah. Etalase 2 akasia dan randu ya. Oke gitu ya. Coba di DM aja tokonya Mbak QWERTY ya. Di DM aja ya. Oke sekarang aku jelaskan. Teman-teman aku jelaskan kalau mau beli 1. Di etalase 1, 3 dan 4 ya. Nah ini adalah akasia etalase paling bawah ya. Akasia etalase paling bawah. Itu dia kalau beli 1, fokus ya. Akasia ini adalah diabetes,
hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, akasia ya. Oke, akasia. Kesemutan nanti kita ke madu karet. Tunggu sebentar. Beberapa hari lagi ya. Kita ke madu karet yang persis sama kayak rambutan ya. Tapi dengan rasa yang berbeda. Mantap ya. Oke, akasia aku sematkan di bawah kalau beli satu ya. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis adalah akasia. Waktu kita 10 menit lagi. Akasia ini aku sematkan di bawah. Beli 2 lebih murah. Bayangkan 151.000 aja. 151.000 aja. Padahal sebenarnya akasia beli 2 lebih murah, ini 165.000. Jadi memang benar-benar teman-teman disayang banget sama TikToknya. Jadi teman-teman dapat harga 2 kilo dengan harga yang lebih terjangkau ya. 2 kilo ya, akasia dan akasia. Cara minumnya sama, 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Ya, campur air putih hangat boleh, campur teh boleh, campur kopi boleh, langsung minum juga boleh. Langsung minum juga boleh ya. Akasia dan akasia. Oke. Iya. Oke. Yang penting manisnya nggak kayak Mbak Tini. Kalau Mbak Tini mah terlalu manis. Sekali-kali aku angkat guys ya kan. Nah oke. Nah kalau randu ini dia etalase 3. Ya randu etalase 3 ya. Randu ini adalah anemia, batuk. Oke kalian angkat sedikit guys ya kan. Nah. Oke, ini adalah randu ya. Randu etalase 3 ya. Randu ini adalah anemia, batuk, pilek, flu, demam, sariawan, bibir pecah-pecah, tenggorokan kering, asma, alergi, anemia, sinus, amandel, paru-paru, asma, bronkitis, batuk. Iya Mbak Vina, Mbak Das ini ya. Batuk, pilek, flu, demam, sariawan, bibir pecah-pecah, tenggorokan kering, asma, alergi, anemia, sinus, amandel, paru-paru, randu. Ya, kalau teman-teman mau beli 2, misalnya diabetes juga, amandel juga ya. Siap-siap Mbak Murni ya. Oke, misalnya teman-teman hipertensi juga ya. Kemudian teman-teman juga asma, alergi, anemia juga, maka beli 2 lebih murah ya. Beli 2 lebih murah ini etalase 2 ya. Akasia randu ya. Akasia randu. Oke. Cara minumnya gimana nih? Kalau akasia randu nih, pagi akasia, malam randu. Pagi akasia, malam randu ya. Madunya asli langsung dari petaninya. Jadi teman-teman gak perlu khawatir atas kualitas madunya ya. Oke, udah.